ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، معاشر المسلمين والmuslimat, barakallahu lana wa lakum. Kita lanjutkan pembacaan Syarh Sunnah karya Imam Al-Barbahari rahimahullah, yang dijelaskan oleh Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah wa ra'ah. Sekarang kita masih mengkaji tentang qada'ul qadar, bagaimana sikap seorang muslim terhadapnya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Qala al-mu'allifu hafizahullah ta'ala wa rahimahullah ta'ala, qawluhu fa'alayka bitaslim wal iqrar wal iman. Hadha huwa al-wajib 'alayka nahwa al-qada'i wal qadar, at-taslimu li qada'illahi wa qadarihi wa 'adamu al-i'tiradi 'alayhi wa i'tiqadu anna Allah la yaf'alu shay'an illa li hikmah wa annahu la yu'adzibu ahadan illa bi'amalihi. Fal khalalu innama huwa min 'indika anta badala an taluma al-qadar. 'Alayka an taluma nafsak wa an tatuba ila Allah. Fala ahada ya'lamu min at-taubah wa Allahu yaqbalu at-taubata mimman taab. Falimada tushghilu nafsaka bi shay'in laysa laka minhu maslahah. Fa'alayka bit-taslim wal inqiyad wa 'adam al-khawdi fima la ya'nik. Wa fi hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar'i tarku ma la ya'nihi. Baik, kata Imam Al-Barbahari berkaitan dengan sikap seorang muslim terhadap takdir dan qada, maka hendaklah engkau menerima dan meyakini dan mengimani dan membenarkan. Iya, inilah yang wajib bagimu wahai seorang muslim terhadap qada dan qadar Allah Jalla wa'ala, takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu menerima qada Allah Azza wa Jalla dan takdirnya, dan tidak protes sedikit pun dengan takdir Allah Azza wa Jalla, dan meyakini bahwasanya Allah tidak melakukan sesuatu kecuali karena apa? Karena hikmah, dan bahwasanya Allah tidak menyiksa seorang kecuali dengan perbuatan dosa-dosanya. Maka sebenarnya kekurangan itu ada pada diri kita sebagai manusia. Maka kita jangan mencela takdir, tapi kita koreksi diri dan kita menyesali dosa-dosa kita, dan kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak ada seorang pun yang bisa menghalangi taubat kita. Bahkan Allah menerima taubat hambanya yang bertobat sungguh-sungguh. Maka janganlah bersibuk-sibuk dengan sesuatu yang tidak ada maslahat bagimu, yaitu protes terhadap apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh ya ikhwani, barakallahu lana wa lakum. Di sini ada tambahan faedah ya. Saya ambilkan dari Syarah Aqidah Wasatiyah. Ya, Aqidah Wasatiyah itu ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Sedangkan syarahnya oleh Syekh Shalih Al-Fauzan. Ya, dan saya mengajar buku itu di beberapa majelis, bahwa di antara takdir Allah Azza wa Jalla di dalam maratibnya, tingkatannya itu adalah keinginan. Jadi Allah Azza wa Jalla memiliki keinginan atau kehendak dalam takdirnya atau ciptaannya. Maka apa yang Allah Azza wa Jalla inginkan dalam takdirnya itu, ya, tidak mesti Allah Azza wa Jalla mencintainya. Contohnya misalnya Allah Azza wa Jalla menciptakan, menghendaki dan menciptakan
musibah. Allah tidak mencintai musibah. Allah Ta'ala tidak mencintai iblis, tidak mencintai Abu Jahal, Abu Lahab, dan orang-orang kafir yang zalim, yang musyrik. Allah tidak mencintai mereka. Yani jangan mengira bahwa ketika Allah mengendaki takdir yang buruk misalnya, itu Allah cinta dengan keburukan. Lah, sama sekali. Ya ikhwan, jelas kalau Allah mentakdirkan, mengendaki takdir yang baik, ya Allah mencintainya. Allah Ta'ala misalnya mengendaki dan menciptakan para nabi dan para rasul, ya Allah Ta'ala menciptakan orang-orang saleh, jelas Allah mencintai mereka. Ya, itu ya jemaah. Adapun yang kedua namanya iradah syar'iyyah, keinginan syar'i. Nah, keinginan syar'i ini Allah turunkan berupa syariat yang isinya ada berita yang harus kita yakini, ada perintah yang harus kita laksanakan, ada larangan yang harus kita tinggalkan. Maka barang siapa yang meyakini apa yang Allah beritakan, melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya, maka Allah mencintai. Yuridullahu bikumul yusr wa la yuridu bikumul usr. Ini berkaitan dengan syariat. Allah menginginkan buat kalian kemudahan dalam syariat, dan Allah tidak menginginkan kesulitan dalam syariatnya. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Allah tidak menginginkan kesulitan pada agama kalian sedikit pun. Ya. Yuridullahu an yukhaffif 'ankum. Allah ingin meringankan kalian dalam syariat ini. Wa khulaqal insanu dha'ifa. Dan manusia diciptakan lemah. Dan juga yuridullah an yatuba 'alaikum. Allah ingin menerima taubat kalian. Maka bertobatlah. Maka laksanakanlah perintahnya, jauhi larangannya. Maka Allah akan beri kita pahala yang besar. Allah ampuni kita. Begitu ya. Kemudian berkaitan dengan keinginan Allah Azza wa Jalla dan kehendak Allah Azza wa Jalla yang berkaitan dengan kauniyah, takdir, ya, kauniyah, qadari, takdir, ya. Maka maksud dari ghairiha. Yani ketika misalnya Allah menciptakan iblis, itu ada maksud di baliknya. Yaitu dengan adanya iblis, dengan adanya orang kafir Allah ciptakan, Allah kehendaki untuk menciptakannya. Ya, bahkan ada permusuhan dari orang kafir itu juga, seperti yang terjadi di Palestina dan di mana saja. Kita sudah baca sejarah bagaimana para anbiya wal mursalin disakiti. Apa hikmahnya ya kawan? Apa di balik itu? Kehendak Allah itu, keburukan itu, yaitu untuk menguji hambanya, sehingga Allah Maha tahu siapa yang berjihad, siapa yang beriman, siapa yang sabar di dalam mengikuti petunjuk Allah dan Rasul. Sehingga Allah juga mengetahui siapa yang tidak nurut syariat Allah, tidak nurut dengan petunjuk Allah Azza wa Jalla. Itulah hikmah kehendak Allah Azza wa Jalla yang buruk yang diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla, dan itu semua tercatat di Lauhil Mahfuz. Dan masih banyak lagi hikmah yang kita nggak tahu, tapi Allah Azza wa Jalla tahu. Nah, sebagaimana tadi dikatakan oleh penulis di sini dan syarahnya, la yaf'alu syai'an illa li hikmah. Allah tidak melakukan apapun kecuali ada hikmah. Ya, ini ada kebaikan di dalamnya, baik yang kita tahu maupun yang kita tidak tahu. Tapi Allah Maha tahu. Maka jangan kita suudzon sama Allah Azza wa Jalla. Ya. Misalnya ya ikhwani, kita kena musibah. Ya, qadarullah, kena musibah. Nasallahu salamatul afiyah. Lalu bagaimana petunjuk syariat? Nah, sekarang syariat. Kalau berkaitan dengan kehendak Allah dalam takdirnya, kita redha, menerima, sabar. Karena sudah ketentuan dari Allah Azza wa Jalla. Lalu bagaimana yang Allah inginkan berkaitan dengan syariat? Allah Ta'ala berfirman misalnya dalam Al-Quran,
Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu 'an katsir. Yani apapun yang musibah yang menimpa kalian itu disebabkan karena dosa-dosa kalian. Dan Allah memaafkan sebagian besar dosa-dosa yang kalian lakukan. Berarti musibah itu karena dosa-dosa kita. Berarti dengan musibah itu Allah mengampuni kita. Dan Allah Ta'ala meninggikan derajat kita ke dalam derajat orang-orang yang sabar. Kalau kita sabar, wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika 'alaihim shalawatun min rabbihim wa rahmah. Ulaika humul muhtadun. Beri kabar gembira kepada orang yang sabar ketika kena musibah. Itu mereka ketika kena musibah mengucapkan inna lillahi, sesungguhnya kita semua ini milik Allah. Dan semua yang Allah titipkan sama kita milik Allah. Kapan diberi, kapan diambil, milik Allah, terserah Allah. Wa inna ilaihi raji'un. Dan kita semua akan kembali kepada Allah, yakni mati kita akan menghadap Allah Azza wa Jalla. Pada hari kiamat kita akan ditanya. Dan kita harus mempersiapkan jawabannya dengan benar dari sekarang, dari kehidupan di dunia, supaya nanti jawabannya benar nanti di akhirat. Jangan sampai keliru jawabannya. Begitu ya kawan. Maka mereka ini orang-orang yang sabar dan mengucapkan kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ketika kena musibah. Maka Allah beri 3 keutamaan. Ulaika 'alaihim shalawat min rabbih. Allah Ta'ala beri kepada mereka pujian. Ini Allah memuji dia, orang yang sabar itu. Rahmat, dan Allah sayangi dia. Allah beri rahmat. Ulaika humul muhtadun. Dan mereka orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah akan menyempurnakan pahala orang yang sabar tanpa hisab. Wallahi ya ikhwani, barakallahu lana wa lakum. Walaupun demikian, apabila kita disuruh memilih ya, antum disuruh memilih, misalnya ada 2 pilihan, manusia kan punya pilihan ya. Dan pilihan itu bisa dilaksanakan. Antum mau jadi orang yang kaya bersyukur atau miskin tapi sabar? Pilihan. Antum pilih yang mana ya? Saya sudah sampaikan ini pilihan ini semuanya milih yang pertama ya. Iya. Ya baguslah, bagus saja. Disebutkan dalam surat Shad ada kisah 2 nabi yang disebutkan secara berurutan. Yang pertama Nabi Sulaiman alaihissalam, kemudian yang kedua Nabi Ayub. Dua-duanya dipuji Allah, ni'mal 'abd innahu awwab. Nabi Sulaiman kita semua tahu lah kisahnya, kaya dia, raja dia, dan bersyukur. Ya kan? Dengan syukurnya itu dia dipuji oleh Allah sebaik-baik hamba yang beribadah kepada Allah. Dan dia senantiasa kembali kepada Allah untuk taat. Begitu pula Nabi Ayub diuji oleh Allah dengan kemiskinan. Miskin dia ya kawan. Ketika dia sakit selama 7 tahun itu, habis hartanya. Habis. Bahkan terakhir ya, diceritakan oleh Ibnu Katsir, ya kan dia kan tidak minta sama Allah sembuh, tidak minta dia. Bayangkan, padahal dia tinggal kulit sama tulang. Ya ono lah pembuluh darah ya kawan. Kurus, sakitnya parah, tapi dia sabar. Ya, karena imannya kuat ya akhi. Ya, taib. Kemudian terakhir diceritakan oleh Ibnu Katsir, waktu itu dia sudah nggak punya uang sama sekali untuk beli obat. Terus istrinya bawa obat. Nabi Ayub tahu bahwa dia nggak punya uang sama sekali. Nabi Ayub tanya kepada istrinya, dari mana kau bisa beli obat? Maka dia buka kerudungnya. Jadi rambutnya itu dipotong, dijual untuk beli obat. Langsung setelah itu dia minta sama Allah sembuh. Disembuhkan oleh Allah. Ya, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ini sesuai dengan keimanan. Jika antum milih yang pertama, ya sungguh-sungguh melakukan sebab-sebab kekayaan, kemudian bersyukur.
Begitu kalau mau betul-betul milih ya. Terus ya kalau misalnya sudah berusaha milih dan ternyata ya seperti itu, ya sabar. Karena dunia ini gak lama ya kan. Isbir. Ya, sabar sejenak. Dan di antara ciri orang berbahagia, watawasau bis sabar. Dan mereka saling berwasiat kepada kesabaran. Semoga Allah berikan kepada kita kecukupan, dijauhkan dari kefakiran. Nabi lo berlindung padahal dari kemiskinan. Allahumma inni a'udzubika minal faqri wal faqah wal qillah wal dhillah. Itu doa Nabi. Ya Allah, aku berlindung padamu dari kefakiran dan faqah. Faqah itu habis semua hartanya. Wal qillah, qillah itu artinya sedikit, yani gak cukup, gak ada kecukupan, ini selalu sedikit, qillah. Kemudian zillah, zillah itu artinya terhina. Itu ya. Maka apabila seorang sudah diberi oleh Allah kekayaan, maka bersyukurlah banyak-banyak, banyak-banyak memuji Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian tambahan faedah ya kawan. Ya, dan juga yang kita tidak tahu, ya sebaiknya kita diam berkaitan dengan takdir ya. Lebih baik kita diam, jangan protes dan jangan mencela takdir Allah Azza wa Jalla, karena itu berkaitan dengan kehendak Allah. Namanya kita ini siapa? Kita diciptakan oleh Allah. Masa protes jika Allah menghendaki sesuatu terjadi? Tidak pantas kita protes. Kita minta ampun aja sama Allah. Barangkali ya mungkin ada kesedihan dan kegundahan dan galau, itu disebabkan dosa-dosa kita. Kita banyak salah dan banyak dosa sama Allah. Maka kita minta ampun sama Allah. Astaghfirullah, astaghfirullah. Dan banyak-banyak berdoa kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah Jalla wa'ala, dan meningkatkan lagi ikhtiar dan melakukan sebab-sebab ya kebahagiaan dunia akhir. Karena kalau kita, ya apa dalilnya bahwa kita jangan membicarakan sesuatu yang kita nggak tahu gitu, dan itu dilarang ya. Itu Nabi SAW bersabda, min husni islamil mar' tarku ma la ya'ni. Ini termasuk bagusnya keislaman seorang meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Allah Akbar. Allah, kalau kita renungkan ini hadis, maka kita akan fokus dengan yang manfaat aja buat kita, dunia akhirat kita, dan untuk keluarga kita. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dari api neraka dengan melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Fokus itu. Setelah itu, jagalah keluarga kalian dari api neraka dengan ajak mereka untuk melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan. Jadi keluarga itu harus diajak ya. Tidak hanya dikasih nasi goreng aja ya sama teh, maksudnya dikasih makan dan minum aja, enggak. Tapi diajak dia kepada melaksanakan perintah Allah SWT. Diajari dengan akhlak yang baik. Lanjut Ustaz. Assalamualaikum. Qala hafidhahu ta'ala qawluhu wa i'tiqadi ma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi jumlatil asya' wasqut amma siwa dhalik. Ay ya'taqid ma qalahu Rasul sallallahu alaihi wasallam bi annahu la yantiqu 'anil hawa wa la tattahimil hadits wa la tattahimil ahaditha aw tashukka fiha ما دامت أنها ثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم فليست مجالا للتردد. قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وأمثال هذه الآيات فالواجب عليك الامتثال والتسليم والانقياد. lanjut في جملة الأشياء. وفي جملة الأشياء يعني في كل الأشياء الرسول صلى الله عليه وسلم بلغ عن الله كل ما تحتاج
tahtajuhu an-nasu min umuri dinihim wa bayyanahu wa akmala Allahu bihi ad-din wa la khayra illa dalla ummatahu alayhi wa la syarra illa hadaraha minhu wa tarakaha 'ala al-bayda'i layliha kanahariha la yazighu 'anha illa halik. Waskut amma siwa dhalik hadza kama fil hadits inna Allaha farada fara'ida fala tudayyi'uha wa harrama asya'a fala tattahibuha wa sakata an asya'a rahmatan bikum ghayra nisyanin fala tas'alu 'anha anta la tas'al illa 'an syai'in tahtajuhu fi dinika aw dunyaka min husni islami man takuhu ma ya'ni amma ma la tahtaju ilaihi fasu'alu 'anhu min al-fudul wa Nabi sallallahu alaihi wasallam naha 'an ila wa qala wa kathrat as-sunnah wa ida'atul mal fatakunu as'ilatuka bi qadri hajatika wa la tas'al amma la tahtaj. Kata Imam Al-Barbahari dan juga nanti penjelasannya adalah seorang muslim meyakini apa yang disabdakan Rasulullah SAW. Ya, fi jumlatul asya nanti dijelaskan di segala hal. Dan dalam diam seorang muslim diam yang dia itu tidak tahu atau yang Nabi SAW tidak menjelaskan, maka kita jangan mengatakan tahu padahal Nabi tidak menjelaskan. Ya, yakni kata Syekh Shalih Al-Fauzan, yakinilah apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Sebab Nabi tidak berucap kecuali tidak berbicara dari hawa nafsunya, tidak berbicara dari hawa nafsunya, tapi dari wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau. Dan sekali-kali jangan sekali-kali menuduh hadis. Ikhwani, ini sebagai bantahan terhadap sebagian orang yang menolak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah bahwa saya yang menolak hadis itu ada beberapa kelompok. Yang pertama, ingkar sunnah. Jadi sama sekali dia tidak menerima hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka hanya Quran saja. Mereka bilang Quraniyun, kadzabu. Ya, wahum kufar. Kata para ulama, mereka itu kafir. Mereka menolak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas mereka tidak bisa sholat seperti kaum muslimin. Sebab tata cara sholat dari takbir sampai salam tidak ada di Quran, adanya di hadis. Kalau menolak hadis, mengingkari hadis, mengingkari syariat, mengingkari rukun Islam, rinciannya dan lain sebagainya. Ya. Yang kedua, kelompok yang menolak sebagian hadis yang mereka bilang hadis ahad. Mereka adalah kelompok Mu'tazilah. Dan kalau zaman sekarang Hizbut Tahrir. Hizbut Tahrir ini adalah neo Mu'tazilah abadi. Mereka terang-terang, atau cek aja. Mereka menolak hadis ahad dalam bab akidah, bahkan dalam segala bab. Para ulama sudah bantah mereka semua dari dulu sampai hari ini. Iya. Yang ketiga, nah ini yaitu orang-orang yang bersibuk-sibuk dengan hadis yang dhaif, tapi meninggalkan hadis yang sahih dan sah dari Nabi SAW. Ini juga tercela ya, tercela. Yang ajib ini Ustaz, ada kisah diceritakan oleh dosen. Ya, dulu ada orang, dia ini baru belajar bahasa Arab. Ketika masuk perpustakaan, dia melihat ada buku judulnya Al-Mawdu'at. Al-Mawdu'at itu sebenarnya karya Ibnu Jauzi yang isinya adalah kumpulan hadis-hadis palsu. Jelas? Tapi orang ini menganggap, dikira Mawdu'at itu artinya judul atau tematik. Wah, ini kitab bagus ini, tematik ini. Dibuka, disampaikan. Padahal isinya apa? Palsu. Kenapa dia kamu tanya? Kalau tiba-tiba langsung aja mengartikan istilah maudhu', ya, tematik. Memang maudhu' itu artinya kalau menurut bahasa Arab artinya tema. Tapi cek dulu itu di bagian apa itu? Itu di bagian hadis. Kalau dalam mustalah hadis maudhu' artinya hadis palsu. Jadi harus tahu istilah-istilah ini. Nah ini karena tidak mengerti,
Akhirnya bersibuk-sibuk dengan hadis dhaif. Iya, kenyataan. Contoh, mereka hanya mengajarkan Ihya Ulumuddin karya Imam Ghazali. Padahal kitab itu dikritik oleh Imam Al-Iraqi dalam Takhrijul Ihya. Kurang lebih 85% hadis itu dhaif. Dhaif jiddan dan palsu. Bahkan Imam Ghazali mengakui sendiri, inna bid'ati fil hadithi musjah. Sesungguhnya perbendaharaanku tentang hadis Nabi itu sedikit. Ngakui dia. Orang-orang yang mengajar kitab Ihya Ulumuddin, ya berarti dia telah melanggar apa yang telah disebutkan syarat-syaratnya oleh Imam Nawawi. Sudah sering saya sampaikan di majelis ini syarat-syarat menyampaikan hadis dhaif. Ya, itu ya kawan. Akhirnya apa? Habis waktu tidak menyampaikan hadis yang sahih, tapi menghatamkan kitab yang sebagian besar kitab itu hadisnya lemah. Contoh lain kitab yang lemah, banyak kumpulan hadis lemah, Durratun Nasihin. Waktu saya masih di Libya, ada seorang pelajar kelas tingkat 4 waktu itu bilang sama saya, dia lagi diperintahkan untuk meneliti hadis-hadis yang ada di Durratun Nasihin, ya, menurut takhrij para ulama seperti Syekh Al-Albani dan yang lainnya. Ternyata dia bilang sama saya 80% hadisnya dhaif. Saya masih ingat perkataan dia. Saya masih di Libya waktu itu. Tapi orang ngajarkan itu sampai mati. Coba diajarkan Sahih Bukhari, Sahih Muslim, ya, atau Sahih Targhib wa Tarhib, atau Riyadhus Shalihin, atau Al-Arba'in An-Nawawiyah. Sangat cukup. Lah ini habis waktu. Apalagi Allah musta'an ya kan. Sekarang ini mereka-mereka yang dulunya membaca Ihya Ulumuddin itu sekarang mengkaji apa? Baik offline dan online. Ngaji kitab filsafat, Ilmul Kalam, karya Imam Ar-Razi. Dia dibantu oleh Syekhul Islam bin Taimiyah berjilid-jilid itu dikaji offline dan online. Akhirnya bingung sudah. Padahal Imam Ar-Razi, ya, yang punya kitab Tafsirul Kabir, dan dia yang yang terkenal membela ilmu al-kalam sebelum dia bertobat. Itu dia di akhir hayatnya dia mengatakan, aku sudah mempelajari ilmu al-kalam puluhan tahun. Aku tidak mendapati kecuali keraguan pada hatiku. Aku tidak mendapati pada ilmu kalam kecuali qila wa qala. Dikatakan dan mengatakan. Gak ada dalilnya. Ya. Akhirnya dia menyesal ya. Menyesal. Terkenal itu. Ada di internet. Penyesalan Imam Ar-Razi, Fakhrul Razi terhadap ilmu kalam, ilmu filsafat yang dia pelajari. Meninggalkan sunnah tapi fokus dengan ilmu filsafat. Diterjemahkan ke dalam bahasa Arab dari bahasa Yunani semenjak zamannya Imam Syafi'i. Yang kencangnya di zamannya setelah Imam Syafi'i itu Imam Ahmad. Kencang sekali. Ya. Dan orang-orang yang mempelajari ilmu kalam atau ilmu filsafat ini akhirnya apa? Habis waktunya tidak mempelajari sunnah lagi. Gara-gara itu muncullah firqah Mu'tazilah, iya, dan Jahmiyah. Setelah itu Asy'ariyah, Maturidiyah. Ya kalau ingin tahu ya sejarah secara detail itu Ustaz Firanda itu pakarnya, karena dia menulis buku membantah secara detail keyakinannya Asy'ariyah, ya, Maturidiyah dan Mu'tazilah oleh Syekhul Islam bin Taimiyah dengan satu buku tebal gini, tulisan Ustaz Firanda, dan dia dapat summa cum laude. Pembimbingnya Syekh Abdul Razak Al-Badr, ya itu.
Wah bagus sekali. Jadi kalau antum misalnya Ustaz Firanda ke Malang, sebelum ke Malang antum kasih tahu, Ustaz coba bahas tentang bantahan terhadap ilmu kalam. Dia pakarnya itu. Itu S2-nya, S3-nya membantah liberal. Liberal dibantah habis. Satu buku. Jadi dia pakarnya itu dah. Membantah dua firqah itu. Mu'awilah dan orang-orang liberal. Orang-orang zindik. Itu dibantah habis sudah. Bagus sekali bantahan. Jadi itu ya kawan, kalau saya usulkan kalau beliau ke Malang antum sampaikan beliau agar membahas buku itu secara berurutan, tidak apa-apa. Kalau memang itu judulnya saya akan datang. Insya Allah kalau jam kosong akan datang saya. Ya, biidznillah ta'ala. Saya mana tadi ya kawan? Nah kemudian dan jangan ragu selama itu hadis sah dari Rasulullah SAW, maka jangan ada keraguan sedikit pun. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, maka demi Rabbmu janganlah kalian sesungguhnya mereka tidak beriman sampai mereka menjadikan engkau hai Nabi sebagai hakim dari apa yang mereka perselisihkan di antara mereka, kemudian mereka tidak mendapati penolakan di dalam hati mereka, ya, kesempitan dalam hati mereka untuk menerima keputusanmu, dan mereka menerima sepenuh hati. Dan juga Allah Azza wa Jalla itu dari surat An-Nisa ayat 65. Kemudian surat Al-Ahzab ayat 36. Tidak ada pilihan bagi orang mukmin laki dan perempuan. Apabila Allah dan Rasul sudah menentukan satu urusan, ya, tidak ada pilihan dari urusan mereka. Ya, kecuali apa? Sami'na wa ata'na. Barang siapa yang menentang Allah dan Rasulnya, maka dia telah sesat dan kesesatan yang nyata. Maka kewajiban seorang muslim melaksanakan, menerima, nurut. Kemudian kalimat jumlatul asya' ini semua hal. Rasulullah SAW menyampaikan semua hal yang berkaitan apa yang dibutuhkan oleh manusia dalam urusan agama ya. Urusan agama itu Nabi menjelaskan semuanya dengan detail. Dan Allah telah menyempurnakan agama ini. Maka tidak ada satupun kebaikan, tidak ada satupun kebaikan yang mendekat ke surga kecuali Nabi sudah menjelaskannya. Dan tidak ada keburukan yang mendekat ke neraka kecuali Nabi sudah memperingatkannya. Dan Nabi ketika wafat telah meninggalkan untuk ini, ya, Islam ini seperti cahaya putih, putih yang bercahaya. Baik malam dan siang sama, bercahaya putih. Tidak ada yang menyimpang dari Islam ini kecuali dia akan binasa. Dan diamlah selain itu. Ini yang tidak dijelaskan, diam. Wa ma utitu minal ilmi illa qalilan. Kalian tidak diberi ilmu oleh Allah kecuali sedikit. Yang sedikit itu disyukuri alhamdulillah. Yang kita nggak diberitahu, udah sekut diam. Nah itu walaupun konteksnya berkaitan dengan ruh ya kan. Wa yasalunaka 'anir ruh qul ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Mereka bertanya kepadamu, ini orang Yahudi tanya kepadamu wahai Nabi tentang nyawa, ruh. Iya. Maka katakanlah bahwa roh ini urusan Rabbku. Kalian tidak diberitahu tentang urusan ini, roh ini kecuali sedikit. Ya, roh ini ya kawan, ketika orang tidur dia bisa keluar dan bisa balik lagi sehingga dia bangun. Keluar keluar dari jasad dan masuk dengan mudah. Itulah roh. Jangan ditanyakan lagi terbuat dari apa bahannya. Gak tahu kita. Jangan ditanyakan itu. Nabi tidak diberitahu oleh Allah Azza wa Jalla. Lalu bentuknya bagaimana? Ganteng apa ora? Allah alam. Ya, itu Allah yang tahu. Bentuknya kayak apa? Dari bahan apa? Allah alam. Tidak tahu. Nabi tidak menjelaskan. Yang tidak dijelaskan jangan ditanya. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah telah mewajibkan beberapa kewajiban, maka jangan disia-siakan. Nah ini, wallahi perintah ini banyak sekali ya kawan. Banyak sekali. Wallahi kalau kita sibuk baca buku makmurat itu, perintah-perintah itu tebal segini, ada buku namanya perintah.
perintah-perintah Allah dan Rasulnya. Sampai ini ya. Iku setahun itu kalau dibahas itu. Ya, belum mengamalkannya lagi seumur hidup. Belum larangan. Kata Nabi, wa harrama asya' fala tantahikuha. Dan Allah mengharamkan banyak hal, maka jangan kalian langgar. Ada buku judulnya Al-Mawsu'a Al-Manahi Syar'iyyah, karya Syekh Salim bin Eid Al-Hilali, hafizahullah, murid Syekh Al-Albani. Itu ngarang buku tentang apa saja yang dilarang oleh Allah. Itu ada 4 jilid. Sakmi tebel. 4 jilid. Itu aja kita pikirkan coba. Hah? Perintah, terus larangan. Larangan ditinggalkan. Kemudian Allah wasakata an asya. Dan Allah diam banyak hal, yakni tidak membicarakannya. Rahmatan bikum, sebagai rahmat buat kalian. Ghairu nisyan, dan Allah tidak lupa. Fala tas'alu anha, maka jangan kau bertanya-tanya tentang yang Allah itu diam, tidak menyuruh, tidak melarang. Berarti apa? Boleh. Ya. Itu ya akhwan. Yang diharamkan jelas sudah di Quran dan Sunnah. Berarti yang tidak diharamkan berarti apa hukumnya? Boleh. Ada juga yang makruh. Gitu ya. Nah, kau jangan bertanya tentang sesuatu, ya, kecuali kau memang itu membutuhkan untuk agama dan dunia. Allah sahih. Ya, yang manfaat buat agama dan kita, mari kita pelajari. Ya. Dan adapun yang kau tidak membutuhkannya, maka jika kau bertanya, itu perkara yang fudul, yakni yang sia-sia. Di zaman sekarang ini banyak orang membicarakan dan bangga dengan pendapatnya hal-hal yang sebenarnya nggak manfaat buat dunia dan agamanya, bahkan itu bisa membahayakan dia. Itu contoh misalnya kemarin beredar ketika ada fitnah Sudan, peperangan di Sudan, ya, itu kayak ada menggiring, menyalahkan satu negara Muslim. Apa itu? Dubai, Emirat. Dibantah sama atas agama dari Sudan yang ditempatkan di Jakarta. Profesor doktor. Ini bukan, nggak ada hubungannya dengan Emirat. Ini dalam rangka untuk Israel Raya, sehingga semua negara yang bertetangga dengan Israel diacak-acak, dikacaukan sama Israel. Begitu maksudnya. Itu penjelasan dari profesor orang Sudan. Tapi yang beredar di medsos digiring kemana? Membenci siapa? Emirat. Nah makanya ada juga yang ngasih komentar. Netizen itu, wah komentarnya gak karu-karu dah. Ngelok-ngelok, melaknat dan lain sebagainya. Seolah dia pakar geopolitik. Timur Tengah. Padahal gak pernah sekolah tentang geopolitik. Dan ngerti loh, ada sekolahnya itu. Hubungan internasional. Di antara materinya itu geopolitik. Ada sekolahnya memang. Kalau kita nggak tahu, kita orang nggak usah bicarakan dah. Iya, daripada salah-salah terus nanti kita. Lebih baik kita membicarakan yang kita butuhkan untuk dunia dan agama akhirat kita. Nabi SAW melarang kita itu gosip. Bahasa Arabnya kila waqala. Bahasa Indonesianya gosip. Kemudian kathratus soal, banyak tanya. Ya nggak ada manfaatnya, dan menyia-nyiakan harta. Itu ya. Maka pertanyaan itu sesuai dengan kebutuhan kita yang manfaat, ya, buat dunia, agama dan akhirat kita. Jangan bertanya perkara yang tidak bermanfaat, wala dunia, wala akhirat, wala syai'. Lanjut. Ya lanjut. Habis kan? Habis. Boleh.
Barakallahu fik. Ini adalah pertanyaan ini yang dulu apa yang lama ya? Apa yang baru ya? Bahwa ketika Nabi SAW Isra wal Mi'raj, Nabi melihat surga dan neraka. Nah ini dibahas setelah ini. Ini bab berikutnya ini nomor 68 dibahas tentang Isra wal Mi'raj. Jadi tunggu penjelasannya. Kemis depan, kemis waktunya ya. Gitu. Ada pertanyaan ya, kan? Barangkali ada yang mau tanya. Barangkali ini kata Ustadz Himawan tanya jawab karena sudah mau isya. Barakallah lana wa lakum fi gimana Ustaz? Akra? Dakika. Tinggal 1 menit. Baik. Baiklah, kalau memang sudah tidak ada pertanyaan, kita tutup dengan doa ya kawan. Allahumma inna nas'aluka bi sirri asma'ikal husna wa sifatikal ula wa bi annaka anta Allah la ilaha illa anta al-ahadus samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfir lana dhanbana kullahu diqqahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu alaniyatahu wa sirrahu. Allahumma inna nas'aluka ath-thabat fil amr wal 'azima 'ala ar-rushd ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك قلبا سليما ولسانا صادقا. اللهم إنا نسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا واجعلنا من الشاكرين لنعمك مذنين بها عليك قابلين لها وأتمها علينا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الشقاق والنفاق والسوء الأخلاق. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.